Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu Pratama, NPM 2140402108, dengan dosen pengampu Pak Nurul Hidayat. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan. Saya membuat vlog video presentasi ini bertujuan untuk melengkapi tugas penilaian akhir semester saya. Yang judul yang saya akan presentasikan ini yaitu perekonomian masyarakat di wilayah pesisir Pulau Sebatik, khususnya di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dengan tajuk Rumput Laut. Abstrak. Indonesia negara kepulauan dengan luas hampir 2/3 wilayah yang potensial dengan sumber daya pesisir. Lautan yang berupa sumber daya perikanan mangrove, terumbu karang, padang lamun, sumber daya mineral, minyak, dan gas alam yang termasuk bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kalimantan Utara yaitu provinsi yang berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu negara Malaysia dengan bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kaltara berada di Tanjung Selor bersamaan dengan pemerintahan Kabupaten Bulungan. Kaltara merupakan provinsi termuda yang resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 25 Oktober 2012 yang berdasarkan UUD nomor 20 tahun 2012. Pulau sendiri ini memiliki luas wilayah 452,2 km persegi dengan jumlah penduduk 47.709 jiwa. Pendahuluannya, di Pulau Sebatik, masyarakat mendapatkan penghasilan dari penangkapan ikan dan rumput laut secara teknis. Produksi rumput laut tergantung dengan tali yang digunakan oleh pembudidaya. Biasanya 100 tali itu menghasilkan kurang lebih 1 ton rumput laut. Menurut informasi pemasaran, biasanya pembudidaya rumput laut ini memasarkan kepada komoditi atau pemborong atau tengkulak. Selanjutnya, komoditi ini mengekspornya ke kota Surabaya, Sulawesi, dan Jakarta. Kualitas rumput laut di Sebatik merupakan kualitas terbaik. Tidak mudah sebuah provinsi baru untuk mengubah sebuah wilayah menjadi luar biasa. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengembangkan potensi sumber daya yang ada di Kalimantan Utara. Dengan kehadiran Universitas Borneo Tarakan diharapkan dapat berperan mensosialisasikan sumber daya agar dapat dikelola dengan baik dan bijaksana. Selanjutnya yaitu bahan dan metode penelitian saya. Bahan penelitian saya yaitu dalam mencari informasi penelitian, saya menggunakan alat tulis dan handphone sebagai dokumentasi penelitian dan handphone sebagai perekam suara pada saat saya melakukan wawancara kepada pembudidaya rumput laut di pesisir pantai. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu yang pertama yaitu kombinasi instrumen langsung. Kombinasi instrumen langsung ini berupa wawancara terstruktur kepada nelayan atau masyarakat sekitar Sebatik Barat. Metode kedua yaitu kombinasi instrumen tidak langsung.
Kombinasi instrumen tidak langsung ini merupakan metode yang berupa kuesioner yang berisi kunci model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis KO manajemen sumber daya perikanan dengan cara membagikan dan menjelaskan materi terkait budidaya rumput laut dengan baik. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pendapatan masyarakat di Pulau Sebatik cenderung tidak stabil dikarenakan masyarakat setempat tergantung dengan sumber daya yang ada di pesisir pantai atau laut. Rata-rata setiap keluarga memiliki kebun rumput laut antara 300 sampai 1000 tali, panjangnya sekitar 15 depa atau kira-kira 15 meter. Namun keberadaan rumput laut ini dapat dalam meningkatkan ekonomi, harganya cukup stabil di kisaran 20.000 sampai 25.000 per kilogram kering. Pemanenan rumput laut ini dilakukan pada umur 25 sampai 35 hari. Dan jika kita ingin mendapatkan kandungan keraginan banyak, maka rumput laut ini dapat dipanen dengan umur 45 hari, yaitu umur ideal. Untuk itu, ketika kita telah memanen rumput laut tersebut, kita harus langsung menjemurnya di bawah terik matahari dengan beralaskan agar tidak bercampur dengan pasir. Untuk mengeringkan rumput laut ini dibutuhkan waktu minimal 3 hari. 3 hari ini tergantung dengan cuacanya. Pendapatan masyarakat di pesisir pantai dengan adanya pembudidayaan rumput laut ini mencapai 5 sampai 10 juta per bulan. Dalam sekali berlayar, pembudidaya menghabiskan 20 liter minyak pulang dan pergi. Jika menggunakan perahu kecil, budidaya ini bisa 2 sampai 3 orang, sedangkan jika menggunakan perahu besar bisa 3 sampai 4 orang. Pada kondisi pandemi COVID-19, masyarakat setempat sulit mendapatkan pemasukan. Harga rumput laut pun turun sampai 9.000 per kilogram. Apabila sedang tidak berlayar, mereka bisa membersihkan atau menggosok tali bentangan yang kotor. Perbandingan pendapatan sekarang dengan tahun kemarin dikatakan lebih bagus sekarang dikarenakan harga rumput sekarang yaitu kisaran 23.000, sedangkan tahun kemarin karena pandemi COVID-19, harga rumput laut turun menjadi 10.000 per kilogram. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sebatik Barat, khususnya di Desa Setabu, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember sampai 21 Desember 2021. Penelitian ini dapat diketahui bahwa hidup di pesisir pantai tidaklah mudah. Ekonomi tergantung dengan sumber daya pesisir, pembudidayaan rumput laut, dan perikanan. Proses panen rumput laut dapat dilakukan pada umur 25 sampai 35 hari. Sebulan bisa menghasilkan 5 sampai 10 juta dalam sebulan. Pada proses pengeringan
Waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 3 hari. Per kilogramnya harga rumput ini sekitar 20 sampai 25 ribu per kilogram, dan penghasilan tersebut tergantung dengan rezeki kita sendiri. Saran penelitian saya yaitu kita harus berkonsultasi dengan pejabat setempat tentang permasalahan pesisir dan mencari solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan yang saya temukan pada saat penelitian yaitu pembudidaya ini, yaitu permasalahan tiram yang melekat di rumput laut, dikarenakan tiram ini melekat di tali sehingga pertumbuhan rumput laut ini lambat, dan ada juga rumput lautnya ada yang rontok. Rumput laut juga masih sebatas dijual dalam bentuk rumput laut kering. Solusi yang dilakukan segera dilaksanakannya yaitu program diversifikasi produk olahan rumput laut atau Deplora. Rumput laut jenis Euchema chotoni dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Program Deplora ini bertujuan untuk membantu petani rumput laut dengan melalui dua aspek, yaitu aspek produksi dan aspek manajemen, usaha dan pemasaran. Pelaksanaan program Deplora mampu memperlihatkan peningkatan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu peningkatan kemampuan mitra. Maksudnya ini meliputi kemampuan pengelolaan rumput laut sebesar 75%, kemampuan mengemas dan memasarkan untuk produk masing-masing sebesar 50%, dan kemampuan manajemen usaha dan evaluasi usaha masing-masing sebesar 50%. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan petani rumput laut. Peningkatan pendapatan petani rumput laut ini dilihat dari perolehan omset yang mengalami peningkatan sebesar lebih kurang 249,2% selama 4 bulan pada bulan September hingga bulan saat ini Desember tahun 2021. Produk yang dihasilkan dalam program ini ada 5 macam, yaitu nori chips, cheesecake rumput laut, brownies rumput laut, permen rumput laut, dan manisan rumput laut. Lampirannya yaitu proses pembibitan rumput laut. Proses pembibitan rumput laut ini kita pergi ke tempat pembudidayaannya yang berada di laut. Kita bawa pergi ke pesisir pantai. Selanjutnya yaitu kita memanggil orang untuk mengikat rumput laut tersebut, sehingga ketika selesai mengikat rumput laut tersebut dengan menggunakan banyak orang, kita langsung memasang rumput laut tersebut dengan menunggu waktu 25 sampai 35 hari, dan umur idealnya yaitu sekitar 45 hari. Ketika 45 hari ini kita akan melakukan proses panen rumput laut, di mana kita membawa rumput laut tersebut pergi ke pesisir pantai dengan kita ini langsung menjemur rumput laut tersebut di bawah sinar matahari dengan menggunakan alas, sehingga rumput laut ini tidak tercampur dengan pasir. Ketika rumput laut kering ini telah kering sekitar 3 sampai 3 hari minimalnya sesuai cuaca, maka
pembudidaya rumput laut ini menjual kepada tengkulak atau pemborong. Dengan penjualan rumput laut ini, petani rumput laut dapat menghasilkan 5 sampai 10 juta per bulan. Baiklah, terima kasih atas presentasi hasil penelitian saya mengenai perekonomian wilayah pesisir yang berada di Pulau Sebatik, khususnya di Sebatik Barat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan sepatah kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.